Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, bertemu lagi dengan saya Hari Abida Prasetya, ya, guru SMA 1 Jekulo. Oke, ini identitas saya bisa dicatat, bisa di-add ya. Nanti kita saling berbagi informasi di sini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini ya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini bab pertama untuk kelas 11 semester 1. Ya, bisa kalian lihat. Kalau kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia, kita harus tahu wilayah Indonesia dulu ya. Nah, sudah tahu ya, wilayah-wilayah Indonesia ini pulau apa saja? Ya, ini pulau apa ini? Ya, bagus, Kalimantan. Ini pulau apa? Ya, Sumatera. Oke. Ini pulau Jawa. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang terletak di Asia Tenggara ya. Memiliki 16.000 pulau ya, baik itu besar maupun yang kecil itu ada 16.000. Ya. Di sini secara astronomis ya, Indonesia merupakan sebuah negara tropis. Ya, ini persepsinya dulu ya. Ya, cukup itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa chat WA ya. Oke, kita akan bahas ini. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letak. Letak fisiografis Indonesia. Di sini letak, kalau kelas 10 dulu, letak itu ada 2, yaitu letak absolut dan letak relatif. Itu konsep geografi. Oke, kita akan berbicara dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, melihat posisi strategis, kita berhubungan erat dengan letak. Kok bisa sih Indonesia posisinya strategis? Letaknya di mana? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu ada letak. Di sini letak astronomis, yang kedua geografis, geologis, geomorfologis, dan letak maritim. Di sini letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Itu fisiografis. Dilihat dari segi fisik ya, astronomis. Oke, kita akan bahas lagi letak astronomis. Letak astronomis itu berkaitan dengan letak lintang dan letak bujur. Nah, posisi negara kita berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia itu terletak pada, kalau paling utara itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu di Pulau Rote. Kalau yang utara itu Pulau W. Dan Indonesia dan 95 bujur timur itu di kota Sabah, dan 141 bujur timur itu kota Merauke. Apa pengaruhnya terhadap wilayah Indonesia? Nah, pengaruhnya banyak sekali. Terutama Indonesia memiliki iklim tropis. Pengaruhnya lagi, Indonesia memiliki banyak hujan tropis ya, yang dihuni berbagai jenis flora dan fauna ya. Hutan yang ada di Indonesia ini adalah hutan yang terbesar ya di dunia. Kalau nggak salah nomor 3 ya. Oke, selanjutnya yaitu letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ya, geografis. Letak geografis Indonesia itu adalah
Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya, geografis dilihat dari segi fisiknya, geografisnya. Benua apa? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Samudra apa? Yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, itu untuk letak geografis. Untuk letak geologis, nah ini berkaitan dengan geologi. Di Indonesia, letak geologisnya, Indonesia itu menjadi daerah cincin api atau ring of fire, yaitu dilalui dua jalur pegunungan muda dunia. Terus, pertemuan tiga lempeng berada pada tiga dangkalan. Yang pertama, dilalui dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Itu ya. Terus atau di sini daerah Indonesia merupakan daerah cincin api, ring of fire. Nah, ini kelas 10 sudah dijelaskan. Terus yang kedua, pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Asia, Indo-Australia, dan Pasifik. Ya, sirkum Pasifik ya. Ini terus berada pada tiga dangkalan. Dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, ya Sahul, Sunda, dan dangkalan ini peralihan ya, daerah peralihan, sirkum Mediterranean. Nih, terus selanjutnya untuk letak geomorfologis. Nah, geomorfologis ini berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi ya. Di sini geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan bumi. Nah, di sini letak Indonesia ini yang pertama adalah perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Ya, yang kedua menentukan kandungan mineral dalam tanah, menentukan kepadatan penduduk. Ya, kalian lihat Indonesia ini wilayahnya bermacam-macam. Ada daerah gunung, ada dataran rendah, ada dataran tinggi ya, ada daerah cekungan, ya, ada rawa. Ini kaitannya dengan geomorfologis. Ya, masing-masing daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, suhunya pun berbeda-beda. Suhu ini akan mempengaruhi jenis tanaman. Coba kalian lihat tanaman di daerah gunung dengan tanaman di daerah pesisir pantai. Pasti ada bedanya, pasti ya. Terus, kandungan mineral tanah. Mineral tanah yang terkandung di dalam tanah di sini juga berbeda-beda antara daerah pantai dengan daerah gunung. Ini mineral tanahnya juga berbeda-beda. Kalau di daerah pantai atau daerah dataran rendah, ini apalagi dekat dengan sungai, ini kandungan tanahnya pasti aluvial ya, endapan aliran sungai. Kalau daerah gunung itu biasanya mineral tanahnya itu jenis tanah vulkanik atau hasil dari letusan gunung api. Terus menentukan kepadatan penduduk. Nah, biasanya yang padat penduduknya itu daerah yang bagaimana? Ya, biasanya daerahnya itu datar ya. Biasanya kepadatan penduduknya tinggi. Selanjutnya, letak maritim. Nah, letak maritim ini dilihat dari sudut kelautan. Di sini letak maritim adalah suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Di sini laut di Indonesia ya, ini kalau luas daratannya itu sebesar 1.922 km persegi dan luas perairannya itu ada 3.257 km persegi. Itu luas wilayah perairan di Indonesia sebesar 3 juta. Coba kalian bayangkan 3 juta kilometer ya, itu luas sekali. Dan di dalamnya terdapat berbagai pulau-pulau ya, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Ini dilihat dari letak maritim. Nah, apa manfaat dari posisi maritim ini?
Nah, yang pertama yaitu membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran. Ya, nah, di daerah daerah Batam ya, ini sebagai daerah transportasi laut internasional ya dari berbagai penjuru dunia. Ini kalau kapal-kapalnya itu melewati ini ya, lewati ini. Itu di bidang pelayaran. Perikanan. Nah, di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam ikan ya. Ikannya banyak sekali, terutama tuna. Ini juga banyak sekali di daerah ini. Ya, biasanya daerah perairan hangat itu. Terus pelabuhan. Nah, di Indonesia pun juga banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang digunakan sebagai tempat singgah ya. Kapal-kapal dari luar ya. Ini terutama di sini yang perekonomian paling tinggi di sini. Terus yang kedua, manfaat posisi maritim yang kedua, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia, sehingga Indonesia itu juga berpengaruh terhadap politik ya, politik, karena posisi Indonesia itu sangat menentukan. Ya, itu untuk letak ya. Pertemuan kali ini kita bahas letak dulu, pertemuan kedua nanti kita bahas luas. Oke, letak tadi ada apa saja? Yang pertama adalah letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologi, dan yang terakhir letak maritim. Oke, gitu ya. Terima kasih. Nanti tugasnya kalian lihat di Microsoft Office ya.